Oke, gimana rasanya teman-teman? Menunggu seseorang nggak update-update status ya, orangnya muncul nggak segera omong. Nah, kira-kira perasaan seperti itu ya yang kalian baru saja alami dengan saya. Nah, agar kita saling tahu status kalian sekarang ini seperti apa, ya, mari kita saling update status dulu ya. Kalau kalian sekarang ini masuk akun media sosial dan kalian diminta untuk nulis satu dua kalimat tentang hidup kalian ya, tidak harus tentang akademik ya. Misalnya IPS saya semester lalu cuman segini ya, tidak harus tentang yang akademik ya. Tapi tentang hidup kamu secara menyeluruh. Oke, saya buka dengan yuk, Mas Marianus Octavianus. Ya, update statusnya apa ini? Marianus Octavianus. Aduh, apa ya? Ya, suaranya digedein dikit. Karena kebetulan saat ini lagi sakit, Romo. Jadi Oh iya, kamu sakit apa? uh, kalau pergi ke rumah sakit cek pasti dibilang COVID ini, Romo. Oh iya, waduh, kami harus menjauhi kamu ya berarti ya. Iya, Romo. Oke, sedang dalam isolasi mandiri? Iya, Romo, di dalam kamar saja, Romo. Di dalam kamar saja? Iya, Wah, kamu tetap disapa tahu oleh teman-teman samping kamar? tetap, Romo. Kebetulan di samping saya ada Buddha Sakai. Oke, Buder Sakai ya. Kita akan cek ya persahabatan kamu dengan Buder Sakai. Apakah sahabat sejati ya? Yuk, Mbak Clara mau menghibur Octavianus Marianus. Kamu juga di samping kamu itu kayaknya kamar tidur juga ya, Mbak? Kamu tidak Iya, sedang betul. isolasi mandiri toh? Tidak, Romo. Oke. Status kamu apa sih, Mbak Clara Riben? Kalau bro kita Octavianus Marianus ini statusnya agak melo ya. Sedang isolasi mandiri ya. Suaranya juga menunjukkan sedang ada dalam perawatan medis ya, matanya tinggal segaris ya, sayu-sayu. Ya, kalau Mbak Clara Riber, kalau kamu diminta menuliskan status kamu, sekarang ini kamu nulis apa, Mbak Clara? Aduh, bingung, Romo. Bingung. Itu seperti setiap kali ada di Facebook ya, buka Facebook, status saya apa ya? Ya udah, tunggu dulu. Mas Heri Jun, statusnya apa Heri Jun? Kamu tidak jadi pengemudi Gojek toh, Mas Heri Jun? Tidak mau. Oh, waduh, jangan-jangan kamu cari uang saku tambahan ini ya? Kita Hari ini Romo statusnya apa Romo? Kayak dengar-dengar lagu rohani gitu Romo. Oke, lagi suci ya. Lagi apa ini? Lagi ya gitu Romo. Oke, wah, saya sebagai DPA senang sekali ya. Hari-hari Jumat yang lain ke masjid, ini Heri Jun ya mendengarkan lagu-lagu rohani. Ya, nanti ini Rizky siapa didekati ya, siapa tahu Heri Jun ini potensial. Yuk, Mbak Lucia Ari. Status update-nya apa, Mbak Lucia? Gak pernah buat status, Mo. Nggak pernah buat status? Gak pernah. Apa karena status kamu complicated terus, Mbak? Kehidupan saya terlalu private. Waduh. Nah, gimana kami tahu kamu sedang apa, dalam keadaan apa, kalau kamu nggak pernah nulis-nulis, Mbak? Statusnya lagi ngantuk bikin kopi, Mo. Oke, ngantuk bikin kopi. Saya juga punya Mbak Luciari ya. Oke, Mbak Luciari, kalau biar kami tahu kamu, lalu cara kita gimana ya? Kan kita nggak bisa ngepoin status kamu.
Biasanya cara kamu untuk memberitahu kepada kita bahwa kamu sedang baik-baik saja atau kamu sedang tidak baik-baik saja gimana sih Mbak Lucia Ari? Ngechat langsung mau. Oke. Nomor HP-nya berapa Mbak? 08. Oke. Terutama buder-buder ini loh langsung dicatat ya. Mbak Lucia. Kalau saya ini waduh, saya itu sudah seusia bapaknya Mbak Lucia Ari ya. Oke, jadi ngecat langsung ya Mbak Lucia Ari ya. Kalau sekarang saya ngecat Mbak Lucia Ari. How are you Mbak Lucia Ari? Kamu kira-kira menjawab apa ya Mbak Lucia Ari? Gimana, mah? Kalau saya siang ini ngecat Mbak Lucia Ari. Mbak Lucia Ari, how are you today? Kabar kamu hari ini gimana Mbak? Kamu akan jawab apa sih Mbak Lucia Ari? Akan jawab satu paragraf, satu halaman, satu paper UTS dan UAS? Nggak mau ya dijawab. Kalau lagi nggak kenapa-napa ya, lagi baik-baik aja, lagi seneng. Oke, yang membuat senang apa sih Mbak Lucia Ari? Apa karena belum jauh dari Valentine, jadi suasananya itu memang masih gembira? Yang bikin seneng hari ini bisa ketemu Romo. Waduh, kalau itu chat pribadi aja ya. Oke, Mbak Lucia Ari. Nah, Suster, yuk, Suster Cornelia. Ya, Mbak Lucia Ari hari ini lagi gembira, baik-baik, ya, apalagi ketemu Romo ya. The one and the only ya, di pendekat. Yuk, Sus. Punya media sosial tuh, Sus? Punya, Romo. Oke. Nah, statusnya hari-hari ini apa sih, Suster? Kalau kita boleh tahu. Seperti tadi teman-teman mengatakan itu seperti Lucia Ari, saya tidak pernah buat status, Romo. Aduh, lalu yang Suster buat apain di media sosial kalau nggak update status? Cuman ngeliatin, ngepoin statusnya orang lain. Kayaknya seperti itu, Romo. Oke, waduh. Bruder Rizky? Yuk. Kalau saya di hari ini menulis status ini, Romo, Bang. Melakukan kebaikan kepada sesama sebagai wujud dalam iman. Oke, inspirasinya apa sih, Der? Kok siang-siang udah holy banget? Itu tadi pagi sih, Romo. Oh, ada sesuatu sehingga Bruder status itu kan bisa sesuatu yang ini ya. Barangkali kita lagi keluar rumah, lalu kita observe sesuatu ya, kita mengamati sesuatu. Dan tiba-tiba ya ayat kitab suci atau mungkin kata-kata orang kudus atau apa ya, mungkin bacaan yang pernah saya ini akses ya, mungkin kuliah yang baru saja saya jalani ya, tiba-tiba ada apa ya kalimat tertentu yang nyangkut gitu ya. Yang nyangkut dengan status itu apa sih, Buder? Kalau saya di bacaan pertama hari ini sih, Romo, tentang iman tanpa perbuatan pada hakikatnya adalah mati. Oke, ya, wah bacaan kitab suci ya. Wah, keren sekali ini ya. Terima kasih, Bruder. Nah, status itu kayak gini loh, teman-teman. Yuk, Yohanes Maria Vianney. Statusnya apa? Apakah sama dengan Bruder Rizky? Ya, Karena mungkin statusnya satu kapel. beda kapel, Om. Beda rumah ya. Enggak satu komplek tapi beda kapel. Oke. Oh, anu toh. Kalian ini ya, beda ini ya. Kapelnya banyak ya kalian ya? Iya, kami banyak kapel, Om. Oke, statusnya apa? Yohanes Maria Vianney. Kalau Stat- nggak hari ini mungkin yang terakhir lah, boleh ya. Yang terakhir. Yang paling terakhir tadi sih apa namanya update status
iman tanpa perbuatan adalah hakikatnya mati. Jadi apa namanya? Kalau kita beriman, kita harus membuktikannya di dalam perbuatan kita. Itu Romo. Oke, ya. Ternyata teman-teman Omi nih ya, tidak hanya seiman teman-teman, tapi juga seamin. Wah, statusnya aja sama ya. Wah, mungkin kecuali Marianus Octavianus ya. Dia sedang menggigil ya, sedang merenungi nasibnya. Mudah-mudahan tidak Kidung Simeon yang dikutip ya, Marianus Octavianus ya. Atau ya Kidung Simeon ya. Sekarang Tuhan perkenankanlah hamba-Mu berpulang ya. Jangan ya. Kamu harus bayar investasi pada Omi dulu ya, jangan pulang dulu ya. Kita masih berhutang pada tarekat ya. Sekarang harus bayar. Yuk, Suster Liana. Ya, saya pengen melakukan survei kecil-kecilan teman-teman. Jangan-jangan bruder, suster, frater, statusnya sama ya. Iman tanpa perbuatan adalah mati. Ini Bruder Rizky jangan dilihat ya. Ini Omi tapi kok Ignatian sekali ya. Yuk, suster. Ya, Romo. Ya. Tahu pertanyaannya, suster? Kurang tahu, Romo. Tadi terlambat masuk. Pertanyaannya adalah, yang suster tulis dalam update status hari ini atau yang terakhir apa ya, suster? Kalau status di Facebook sudah lupa, Romo. Soalnya udah bertahun-tahun nggak update status. Waduh. Ya. Kalau di Instagram, nulis sesuatu waktu-waktu terakhir ini nggak, suster? Yang terakhir waktu bulan November, Romo. Ini sudah bulan apa ya? Kayaknya ini sudah bulan Februari loh, suster. Bukan, bulan Desember 2021, Romo. Iya, memang jarang buat status ya, suster. Ya, Romo. Terus kita kalau pengen tahu suster ini sedang baik-baik saja atau tidak sedang baik-baik saja, gimana, suster? Kan saya nggak bisa ketemu suster setiap hari kan? Saya sih mungkin akan WA-an sama Lucia Aris sih, tapi kalau sama suster kayaknya nggak akan sesering itu ya. Di chat, Romo. Oke. Kalau misalnya saya mengajukan pertanyaan di chat, jawaban suster apa sih? Kalau saya tanya statusnya suster sekarang ini. Kenapa, Romo? Ini membunuh waktu ya. Kalau saya ngirim chat ke suster, suster, gimana kabarnya hari ini? Status update-nya suster apa sih hari ini? Suster jawabnya gimana? Kabar baik, Romo. Lalu saya jawab, statusnya nggak ada, Romo. Wah, minimalis sekali ya. Oke. Teman-teman, nanti dalam istilah rohani itu penting banget loh update status ya. Istilah rohaninya consideratio status ya. Melihat status kita sekarang ini ya. Mbak Gabriela Novena, statusnya lagi apa Mbak Gabriela Novena? Happy, sedih, apa ya? Bingung, Romo. Oh, bingung. Mengapa bingung? Ya. Antara memilih dia atau dia? Tidak, Romo, tapi lebih ke jadi tuh kalau mendalami orang tuh kayak ternyata manusia tuh kayak gitu ya gitu. Kayak sama aja gitu loh, Romo. Oke. Ini kelihatannya agak mengecewakan atau gimana nih statusnya ini? Mengecewakan.
Oh, alah cowok itu ya sama aja. Itu memang. Enggak selalu tentang cowok Romo, Oh, kayak enggak temen selalu tentang juga cowok ya. bisa. Tentang laki-laki ya. Iya. Iya, Mo. Oke. Memang ini tragedinya Mbak Gabriela Novena ya. Dengan cowok-cowok baik yang ada di dunia ini. Cowok-cowok baik itu nasibnya sebagian usianya pendek. Jadi meninggal sebelum bisa kita nikahi. Ya. Lalu yang baik dan masih hidup sayangnya ya sudah jadi frater, bruder, dan bahkan romo. Ya sisa-sisanya yang sekarang kalian kejar-kejar itu ya. Oke, Mbak Gabriela Novena. Ini kita ke, wah siapa yang harus saya? Ini aja ya, karena Bro Octavianus sedang berjuang dengan tubuhnya, tidak boleh saya perlihatkan ya, dia sedang meremelek ya. Oke, Mbak Clara yang sudah join kelas kita sudah sejak 10 menit sebelum kelas mulai ya. Mbak Clara, gimana kabarnya? Baik, Romo. Oke, apa yang membuat kabarnya Mbak Clara baik? Bisa masih dikasih rezeki sama Tuhan. Oke, rezeki apa sih Mbak? Kalau anak kos gitu ya, rezekinya anak kos apa sih? Kalau kita boleh tahu? Kalau Clara kan selain kesibukannya kuliah itu all shopan, Romo. Jadi puji Oke, Tuhan. kamu jualan apa sih? Siapa tahu saya order. Siapa tahu teman-teman, nah ini nggak apa-apa lah sambil wirausaha ya. Kamu promo produk kamu ya. Online shopan apa sih Mbak Clara? Semua, Romo. Semua. Tapi yang paling favorit gitu, yang paling laris apa sih? Fashion, Romo. Oke, cowok cewek? Cowok cewek. Oke, cowok cewek ya. Wah. Kalau cowok apa sih Mbak yang dijual? Celana, sepatu, terus dompet. Oke, celana, sepatu, dompet ya. Nah, celananya kayak apa, Mbak? Maksudnya celana panjang, celana pendek, chinos, jeans. Yang lagi laris itu chinosnya. Oke, ukuran 33 ada nggak, Mbak? Oke. Oh, siapa tahu ya. Saya pakai chinos seneng juga ya. Tapi nggak sampai metetet ya. Saya kurang pede dengan tubuh saya ya. Tubuh saya masih kurang ideal ya. Jadi ya masih harus ada ruang ya. Oke, rekan-rekan, kita mengawali kuliah kita dengan update status ya. Dan ternyata seperti kalian alami juga ya, ternyata update status itu nggak gampang-gampang amat ya. Sebentar, salah file ya. Yang mau saya ketik yang itu kok yang keluar yang itu ya. Ternyata update status itu nggak gampang-gampang juga ternyata. Ya. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah update status yang kebetulan saya belum lama nonton mini seriesnya ya. Ini buatan Oppo Reno Indonesia. Judulnya adalah Key to Happiness. Nah, dua muda-mudi ini mau saling update status. Karena mereka beberapa waktu putus ya. Maka ceritanya 1 tahun kemudian. Ya, semua siap sudah ada di map ini. Untuk selanjutnya bisa Pak Pedro pelajari dulu. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Saya permisi dulu. Ya, silakan Pak. Dan ceritanya mereka itu kayak
Hampir putus ya. Nah, kenangan cowoknya ini adalah seorang gadis yang main sepatu roda. Ya ampun, Fer, aku benar-benar nggak nyangka loh kita bisa ketemu di sini. Hei, malu bengong. Sorry, Ki. Kamu ngapain di Bali? Ada kerjaan. Kamu? Aku sih ada maraton gitu sih. Nah, kira-kira update status tuh kayak gini loh, teman-teman. Tapi aku senang, Fer. Bisa ketemu sama kamu lagi. Aku juga senang. Kerjaan kamu di sini udah selesai? Udah. Kamu mau jalan-jalan ya? Anggap aja ini liburan mendadak. Oke. Kayaknya aku harus... Nggak apa-apa kalau emang kamu nggak bisa. Iya, sorry. Aku lupa. Ternyata aku ada sketsa yang harus aku review. Oke. Aku terlalu excited aja sih pas tiba-tiba ketemu kamu di sini. Ya, jadi menurut aku ya sayang aja sih kalau momennya berlalu begitu aja. Kadang-kadang kalau kita nggak update status, momennya berlalu begitu saja ya. Mbak Lucy Ari, sekarang ya lebih rajin buat status, biar saya bisa lihat kamu ya. Are you okay atau are you not okay ya? Juga Sister Liana ya, mau status terakhir bulan Desember yang lalu ya. Lama banget sus. Kamu apa kabar sama tahun ini? Maaf ya, terakhir ketemu aku pergi gitu aja. Nggak apa-apa. Aku cuma ngerasa belum siap aja sih. Kayak waktu terlalu cepat aja gitu. Itu udah lama. Tadi juga udah lewat. Terus, kamu mana aja setahun? Ngapain aja? Sibuk belajar. Merenung. Merenung. Sok tua. Udah mendingan kita cheers dulu. Gue bulan tinggal di sini ya, Kak. Senang banget rasanya. Nungguin langit jadi gelap. Nungguin sunset. Ya, kamu lihat ya? Atas video aku di sini. Oke. Ya, video lama. Oke, kamu tahu apa yang aku rasain? Yuk. Oke, mau ke New York? Mau ikut?
Ya, gimana kita bisa balikan lagi Mbak Lucia Ari kalau kamu nggak pernah update status? Saya kan bisa lihat-lihat ya. Ternyata kamu nyimpen video saya. Nah, jadi kan saya jadi tahu ya perasaannya Mbak Lucia Ari pada saya itu kayak gimana. Ya, gitu ya Mbak Lucia Ari dan Suster Liana ya. Sering-sering update status sus ya. Sehingga momen-momen berharga dalam hidup kita itu nggak lewat. Oke, teman-teman, salah satu update status yang bisa kita tulis sebenarnya kalau kalian bingung mau nulis apa, misalnya adalah back to pendikat, ya, kembali ke pendikat, ya, masuk semester baru di pendikat itu juga update status ya. Berarti kita kemungkinan ada di Jogja, ya. Atau tapi masih di kampung halaman sih. Ya, berarti kalian belum ada di Jogja. Nah, pada nyesel kan nggak update status? Ya, ternyata kalau update status bisa jadian lagi ternyata ya. So sweet ya. Nah, saya pengen jadi Vero ya. Cuman kayaknya yang mana ya? Oke. Rekan-rekan, siang hari ini kita mau ngomong-ngomong tentang Universitas Sanata Dharma. Oke, simpel banget teman-teman. Sanata Dharma dalam satu kata. Apa yang ada dalam benak kamu? Sanata Dharma dalam satu kata. Mbak Clara Riber. Sanata Dharma dalam satu kata. Humanis. Humanis ya. Tidak hanya humanis, Mbak Clara Riber, orangnya juga manis-manis ya. Oke, Heri Jun, Kristo. Sanata Dharma. Sanata Dharma ialah kampus saya. Kampus saya. Oke, yakin, bangga ya. Kampusnya kecil gitu, kampus 5 ya. 10 menit udah dikelilingi ya. Padahal saya mau di situ 4 tahun ya, bosan nggak sih? Ya, oke. Sambil saya mencari-cari yang ada videonya untuk saya masukkan ya. Oke, Suster Cornelia. Universitas Sanata Dharma dalam satu kata. Sudah ada humanis, kampusku. Rumah saya, Roh. Rumah saya. Saya tidak sekedar ngekos ya, tapi rumah saya ya. Nah, nanti mudah-mudahan tidak ada yang mengklaim itu juga rumah saya ya. Oke, Suster. Yuk, Rizky. Universitas Sanata Dharma. Berkualitas, Romo. Berkualitas ya. Jangan menyepelekan Omi ya. Omi itu juga punya kampus di Cilacap ya, teman-teman. Ya, AMN ya. Kapan-kapan kalau kalian ada kesempatan, ajaklah bruder-bruder ya. Teman-teman kalian ini ya untuk lihat Teluk Penyu ya. Lalu ada tempat yang mistis juga di Cilacap ya. Jalan-jalanlah ke Cilacap ya. Oke, berkualitas. Mbak Lucia Ari, ya sudah tidak berdebar-debar toh hatinya? Enggak, Romo. Kan kita nggak perlu chat-chatan, Mbak. Wong kita udah ketemu di sini ya. Yuk, Universitas Sanata Dharma, Mbak Lucia Ari. Ini satu kata tadi kan, Mo? Satu kata aja. Krem. Apa? Krem. Ini warna almetnya kampus. Oh, krem. Ya, oke. Warna resminya Sanata Dharma adalah apakah krem? Apakah abu-abu? Apakah biru? Apakah hitam? Atau warna lain? Yohanes Maria Vianney? Warna dasar Sanata Dharma apakah krem, biru,
abu-abu, hitam. Warna dasarnya setahu saya merah, Romo. Oke, merah. Apakah merah, Suster Liana? Tidak perlu seserius itu, Suster. Oh, ternyata berhenti ya kameranya ya. Oke, Suster Liana. Warna dasar Sanata Dharma apa, Suster? Apakah krem atau merah? Ya, di unmute dulu, Suster. Ya. Apa Romo baru hilang nih Romo? Waduh, Suster, keburu jodohnya diambil orang, Suster. Sanata Dharma itu warna dasarnya apa? Warna resminya? Warna resminya apa ya? Apa ya? Sesuai logonya kuning sih Romo. Oh, kuning gitu ya. Kalau logonya sih kuning Romo. Ada yang warna krem, ada yang warna kuning ya. Nanti di logo Sanata Dharma itu ada beberapa logo yang salah ya, teman-teman ya. Dan yang sering kali muncul di Google Image itu adalah logo yang salah seringkali ya. Yang ada oranye-oranyenya itu yang itu tidak resmi ya. Nanti jangan dipakai. Kalau kalian terutama untuk membuat paper-paper ya, cek dulu ya logo resmi Sanata Dharma ya. Nanti akan keluar yang resmi ya. Oke. Mbak Carolina Cynthia. Ya, Romo. Warna dasarnya Sanata Dharma apa sih, Mbak? Warna resminya? Setahu saya merah hati, Romo. Merah hati, marun ya, teman-teman ya. Itu adalah warna Sanata Dharma. Yuk, lanjut cek juang Sanata Dharma dalam satu kata. Yang terakhir tadi berkualitas. Istimewa. Istimewa, istimewanya di mana? Katanya biasa, baik. Istimewanya gini loh, kalau menurut saya itu istimewanya karena di situ ada biarawan biarawati, biarawan biarawati sama itu awam yang kuliah di situ, bahkan dosennya juga itu yang bisa istimewa loh. Oke ya, jadi ada keragaman mahasiswa-mahasiswinya ya. Kebanyakan awam, tetapi tidak sedikit juga yang dari religius ya, yang dari tarekat hidup bakti, apalagi di pendikat ya. Pendikat ini berubah loh teman-teman demografinya. Dulu itu kebanyakan adalah suster, bruder, frater ya, dan tambah-tambahnya itu adalah awam. Nah, sekarang itu komposisinya atau demografinya terbalik ya. Awam paling besar dan ada segelintir bruder, frater, dan suster ya. Ini tanda baik sih perubahan demografinya ya. Oke, Sanata Dharma dalam satu kata, Mbak Gabriela Novena. Jembatan, Romo. Jembatan, mengapa jembatan? Apakah karena ada jembatan karpet ya di dekat kampus kita? Menuju masa depan. Jembatan menuju masa depan ya. Wah, ini Sanata Dharma, kamu harus saya laporkan ke Sanata Dharma ya untuk diberi penghargaan ya. Ternyata Sanata Dharma menjadi jembatan bagi kamu menuju masa depan ya. Mbak Maria Agusita, Universitas Sanata Dharma dalam satu kata, Mbak. Yang di samping kamu siapa, Mbak? Ya, salam ya. Iya, Romo. Sanata Dharma dalam satu kata. Humaniora. Humaniora. Mbak Clara. Apa, Mbak? Jangan tempat jual online loh, Mbak. Nanti setelah ini saya order ke Mbak Clara ya. Saya mau beli celana chino Tapi jangan yang merah ya, Mbak. Aku malu kalau pakai merah ya. Yang warna-warna gelap aja ya. Bukan hijau juga ya. Apalagi oranye ya.
Yang warna-warna kalem ya. Yuk Mbak Clara, Universitas Sanata Dharma dalam satu kata. Solid. Solid. Mengapa solid, Mbak? Karena menurut pandangan saya itu dosen dengan mahasiswanya itu aman-aman aja gitu loh. Oke ya. Solidus. Sahabat, teman. Ya, jadi mudah-mudahan meskipun saya kadang-kadang agak kebangetan ya teman-teman kalau menyapa kalian ya. Mudah-mudahan kalian tetap merasa aman ya dengan saya ya. Tidak melihat saya sebagai ancaman. Oke, Mas Heri Jun. Dalam satu kata Universitas Sanata Dharma, apa? Heri Jun. Yang tadi Romo, sudah Romo. Sudah ya. Oke, teman-teman. Universitas Sanata Dharma dalam beberapa kata. Ia adalah universitas Katolik. Ia adalah universitas, apalagi selain Katolik? Yesuit. Nah, siang hari ini kita mau ngobrol-ngobrol tentang yang Yesuitnya ya, teman-teman. Nah, karena tidak ada satupun dari kalian yang menyebut Universitas Sanata Dharma itu adalah universitas Yesuit, ya, maka saya punya tanggung jawab ya untuk omong sesuatu tentang itu. Ya. Yesuitnya kelihatan dari mana sih Sanata Dharma ya? Kalau di pendidikan kayaknya lebih gampang ya. Karena tidak sedikit dosennya adalah Yesuit ya. Tidak ada dosen OMI ya di prodi kita ya. Mungkin Bunda Rizky, Jack Juang, Bro Marianus ini diam-diam mau menjadi dosen di pendidikan ya. Ya, teman-teman, karena tidak selalu ya kesadaran bahwa Sanata Dharma adalah kampus Yesuit itu langsung muncul dalam kesadaran kita. Yuk kita jalan-jalan ke tempat Romo Heriatno Wonowulung pernah kuliah. Romo Ruki juga pernah kuliah. Kayak apa sih kampus mereka? Sampai Romo Heri itu background Zoom-nya pakai Boston College ya, teman-teman. Nah, yuk kita jalan-jalan ke Boston. Wah, kalau di pendidikan ada kayak gini, kita bisa foto-foto ya. We need individuals who have a better sense of self and also a growing appreciation of obligations they have as individuals. Nah. We are not just our own selves. We have an obligation to the wider community. Jesuit education invites people to reflect on their lives, appreciate their gifts, and then strive to use those for the good of others. Formative education is premised upon an integrative belief in education, bringing together the intellectual, the psychological, the social, the character, ethical, and the spiritual dimensions of a young person's formation into a larger whole. Liberal arts is at the very heart of a formative education. We want people to have a full spectrum of knowledge. We want them to be able to engage on a whole variety of different subjects. And so we don't want students just to learn facts and data. What we want is a professor to engage their pupil, their student, in a way to say, do you buy this? Does this resonate with you? Let's engage with the subject in a conversational way so you appropriate it in such a fashion that you can use it. I define student formation as a journey, but a three-part journey. So social formation, spiritual formation, and academic formation, whether it be retreats, whether it be service programs, whether it be mentorship programs, are so integral to not only helping students understand themselves, but understanding how they can take their time here at Boston College and pay it forward in the future. The Jesuit values at BC are really a core ideology that anyone can identify with regardless of their religious background. So as someone who's not religious, I really found a home in the idea of men and women for others and the holistic development of self that the Jesuit education really stresses.
So on the halftime retreat, retreatants are asked these 3 key questions of what brings me joy, what am I good at, and who does the world need me? Halftime is so beautiful because it gives people that space to, again, question, what am I doing with my life? Is this important to me right now? Like, am I being intentional? And that's what slowing down does for us. Being reflective also does that for us, of helping us center what our beliefs are, what our priorities are. And so retreat spaces are so open, they help you reprioritize what's going on in your life at that moment, which is why it's so beautiful that we have so many opportunities to go on them, because I don't just need that as a first-year student, I need that as a senior too. Our research shows that the young people who ultimately are the most fulfilled and joyful, they have purposes that are much more extrinsic. They have to do with finding work that is meaningful, that is purposeful, and that contributes to the world beyond themselves. And that's one of the reasons I'm so excited that my own daughter chose to come to BC, because these are the values of the Jesuit mission here. What's become increasingly obvious to us is that our commitment to formative education gives our young people, as they move on beyond Boston College, a leg up in developing a range of talents, competencies, and skills that employers, that the larger world is looking for. Creativity and eloquence, both on the page and in public presentation, a way in which students are able to interact with each other on teams, both on campus, but with diverse teams from around the Boston area. Over time, the hope is that through reflection, through retreat experiences, in a range of ways on and off campus, through service learning, that students are able to begin to knit together the various discrete parts of their education into a larger whole. The goal of formative education, as we believe here at Boston College, is to educate young women and men in the richness of the Jesuit Catholic tradition, to bring all faculty, staff, students, alumni, parents into an ongoing conversation about what is the good life? What is it we want for our young people? How can those young people go out and set the world on fire? Oke, karena kampus kita pendikat itu banyak Yesuitnya, kita jarang-jarang sih omong bahwa kampus pendikat Sanata Dharma itu untuk Yesuit ya. Tetapi apa ya, dari semua kegiatan yang kalian lakukan itu Yesuit banget ya. Maka sekarang kita mau tanya pada kalian, sejauh kalian udah 1 semester menjalani studi kalian, baik di kampus 5 maupun juga mungkin sudah jalan-jalan ke kampus-kampus yang lain dari Sanata Dharma. Sekarang tunjukkan bahwa kampus kita itu Yesuit dan tidak Omi, tidak Fransiskan, ya, tidak apalagi ya yang ada di, tidak miliknya SPM, tidak miliknya ADM, tidak miliknya SCSJ, FCJM, dan yang lain-lain. Tapi ini Yesuit. Tidak juga KSFL, ya. Tarekat Suster itu saya harus ngapalin ya sehari sebelumnya ya, biar nggak belepotan ya. Karena saking banyaknya ya. Oke, kita tanya-tanya sekarang pada yang kameranya mati ya. Oke. Mbak. Ya. Cecilia, Deden. Yuk. Iya, Ramo. Ya. Berikan contoh bahwa kampus ini adalah kampus Yesuit. Contohnya apa? Kelihatan dari apa? Dosen-dosennya SY, Romo. Dosen-dosennya SY ya. Keren-keren nggak sih dosennya? Atau biasa aja dosen-dosennya? Keren sih, Romo. Oke, terima kasih terutama untuk saya sendiri ya. Enggak, saya dosen baru ya, jadi saya harus lebih rendah hati ya. Mbak Geralda Kencana, apa yang menunjukkan bahwa pendikat, bahkan Sanata Dharma ini kampus Yesuit, contohnya apa? Dosen-dosennya SY. Kebanyakan. Tapi nanti kalau di universitas, Yesuit itu minoritas ya, teman-teman ya.
Meskipun kita lumayan banyak ada di kampus, tapi dibandingkan dengan yang awam, itu nanti jumlah kita jauh lebih sedikit ya. Yuk, Mbak Geralda. Nggak tahu, Romo. Waduh, saya usul ke Romo Ruki. Mbak Geralda kira-kira baik lanjut di kampus kita nggak sih? Oke, dipikir-pikir lagi ya Mbak. Mosok nggak merasa sih Mbak? Misalnya apa gitu ya yang kamu alami satu semester ini yang membuat kamu, oh iya ya, kayak gini kayaknya nggak ada di tempat lain. Nah, tapi biar Mbak Geralda mikir-mikir dulu ya. Mbak Gracia, apa yang membuat kampus ini Jesuit? Contohnya? Katolikan gitu kan Romo maksudnya? Mungkin karena ada suster gitu Romo atau bruder di sini. Gitu. Ada suster dan bruder meskipun mereka bukan Yesuit ya, tetapi mungkin mereka memeluk spiritualitas Ignatian ya. Ya begitu Romo. Oke, bolehlah percobaannya ya. Mbak Veva, Anessa. Mbak Veva, are you there? Halo? Ya? Wah, gimana kalau kita remove aja ya? Tidak ada orangnya ternyata teman-teman ya. Ya udah, biar Mbak Veva nanti bingung ya. Tiba-tiba kok saya sudah ada di luar grup ya. Oke, ke Yohanes Bosco. Yuk, apa yang membuat Sanata Dharma Yesuit? Kalau tadi dengerin juga teman-teman. Yesuit Romo, sama rektornya juga Yesuit sekarang. Oke, rektornya sekarang Yesuit ya, meskipun tidak harus Yesuit ya. Tetapi sebagian sivitas akademika sekurang-kurangnya periode ini ya menginginkan bahwa tidak hanya berdasarkan nilai-nilai sivitas Ignatian, tapi pimpinannya juga Yesuit. Mbak Maria Swasti, Widyaning Tes. Ya, Romo. Ya, pertanyaannya masih sama, Mbak. Pertama, kelihatan dari dosennya banyak yang Yesuit, walaupun tidak terlalu banyak, tapi dari dosen itu, kalau saya lihat dengan kampus yang lain, pendidikan karakter yang diberikan, Romo. Oke, pendidikan karakter yang diberikan. Contohnya apa sih, Mbak, pendidikan karakter yang kamu terima? Saben hari Jumat ngapain sih kamu? Pagi-pagi dikumpulkan satu angkatan tuh loh, Mbak. Mahasiswa tuh seperti diberi ajaran dan dibentuk untuk menjadi pribadi yang apa ya, yang lebih berkarakter lagi gitu loh, Romo. Oke, dari antara kuliah-kuliah yang kalian ambil, mana yang kuliahnya SKS-nya 0? FCH. FCH. Selain FCH, masih ada satu lagi, Mbak. Pagi sebelum FCH. Apa ya? Pagi tadi loh, kalian kumpul satu kelas. Oh, sekurang-kurangnya sekelasnya dibagi jadi 2. Pembinaan umum, Romo. Pembinaan spiritualitas. Pembinaan umum. Ya. Iya. Menurut kamu gila nggak sih, Mbak, sekolah ini ya? Kita itu ngambil SKS serius-serius, tapi nggak ada SKS-nya. Gimana, Romo? Soalnya di tempat saya putus-putus. Oh iya. Pembinaan spiritualitas itu kan penting. Apalagi FCH ya. Saya nggak boleh ya menonjol-nonjolkan FCH ya. Tapi kok SKS-nya cuma dikasih 0. Ini serius nggak sih kampus ini? Menurut saya serius sih, Romo. Loh, seriusnya di mana? Kalau serius kan SKS-nya dikasih 4 atau seperti mata kuliah itu loh ya.
pengantar liturgi, teologi doa dan devosi, kitab suci Ibrani. Saya itu semester ini menderita banget loh teman-teman ya. Ngajar nggak banyak banget, tapi SKS-nya 4 semua ya. Nggak bisa tidur. Yuk Mbak. Mungkin berbobot atau enggaknya tuh enggak dari SKS gitu loh Romo, tapi seberapa penting yang diberikan itu. Apa yang materi yang diberikan, pendampingannya kayak gitu Romo. Jadi berbobot tidak, kalau dalam akademik memang biasanya diukur dari besarnya SKS ya. Tapi dari sisi spiritual kadang-kadang malah jangan dikasih SKS ya. Nanti kita seringkali menyebutnya kalau dalam pendidikan itu hidden curriculum ya. Jadi kurikulum tersembunyi atau bahkan kurikulum 0 ya. Tidak berarti kalau 0 tersembunyi itu nggak penting ya. Tetapi biar kalian tidak memperlakukannya seperti kuliah ya. Ikut kuliah FCH ya. FCH itu bukan kuliah ya, karena SKS-nya itu 0 ya, atau pembinaan spiritualitas. Meskipun kadang-kadang nanti gara-gara nggak ada SKS-nya, lalu kalau dulu ya kelas offline itu pada males-malesan ya, pada telat. Jadi kalau kita mulai doa pagi itu yang terlambat bisa 10 sampai 15 anak ya. Karena ya kan SKS-nya 0, nggak dikasih nilai pada akhir. Lalu pada akhir tidak kita luluskan ya. Wah, ternyata 0 tapi nggak lulus ya. Nah, itu. Oke, teman-teman, kita nggak akan omong panjang-panjang ya, nanti akan ada forum yang secara khusus bicara tentang itu. Tapi saya kira baik ya teman-teman kalian menyadari bahwa ini sekolah Katolik, sekolah Yesuit, ya dengan spiritualitas Ignatia. Dan kita punya salah satu pendiri yang saya kira sudah diperkenalkan ya waktu ini, waktu Insada, yaitu Driarkara. Dan beliau pernah mengatakan, hari depan kita tergantung dari pendidikan yang kita berikan. Nah, pendidikan ala Yesuit ya. Dan Driarkara itu pernah ke Singapura ya, dan melihat kota Singapura, terutama pada waktu malam. Kira-kira kayak gini ya, teman-teman. Kalau punya waktu liburan ya, bolehlah ke Singapura ya. Kelihatannya nggak mahal-mahal banget ya. Indah lah Singapura pada waktu malam. Dan Driarkara itu melihat, tapi Singapura itu nggak bagus-bagus amat kalau sudah ganti hari ya, udah pagi atau siang ya. Dan dia bilang kadang-kadang ya hidup kita itu kayak gitu ya, sepintas kelihatan sangat indah, sangat banyak lampunya, indah, tetapi kadang-kadang menyembunyikan hal-hal yang kurang baik. Nah, salah satu yang kalian alami sebenarnya, terutama pada mulai semester yang lalu, adalah ada revitalisasi kurikulum ya. Jadi kurikulum di dalam pendidikan Yesuit itu harus diupdate terus-menerus ya, agar memenuhi ya kebutuhan zaman, sekaligus juga hal-hal penting yang menjadi ciri khas dalam pendidikan Yesuit. Tadi dalam video sudah dikatakan, misalnya liberal arts ya, tadi sudah dikatakan oleh kalian juga soal humaniora ya. Jadi nilai-nilai kemanusiaan itu diberi tempat yang besar ya. Oke, saya tanya dulu ya pada kalian. Nilai-nilai humaniora kemanusiaan kalau di pendikat itu di mana ya? Ya, sebentar. Ini kok tidak bisa kelihatan wajahnya. Oke, sebentar ya, teman-teman. Mengapa kalian tidak kelihatan? Oke, agak stop. Kita tunggu dulu, teman-teman, sampai layar saya kembali normal. Di manakah nilai-nilai humanitas, humaniora itu di dalam pendidikan kita?
Nah, kelihatannya ada masalah dengan laptop saya ya, kembali hang ya. Maka teman-teman kita ya sudah, kita akhiri aja ya. Karena saya nggak tahu ya mengapa siang hari ini berat sekali ya. Oke, sebentar. Kalian sudah mulai kelihatan, tapi sayanya yang masih putar-putar ya. Oke.